Pemirsa, ribuan warga mengikuti aksi damai bela Palestina di Depok, Jawa Barat. Dari acara tersebut terkumpul donasi hingga 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan kepada korban kekejaman Zionis Israel di Palestina. Delegasi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan utusan. Ribuan warga memadati sejumlah jalan protokol di kota Depok, Jawa Barat untuk mengikuti aksi bela Palestina. Sejumlah tokoh agama dan pejabat kota Depok berorasi di atas panggung mengecam kekejaman Zionis Israel di Gaza, Palestina. Dari acara ini terkumpul donasi sebesar 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban kekejian Israel di Palestina. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar, tertib, dan mudah-mudahan suara kita didengar oleh dunia internasional bahwa Depok insya Allah selalu bersama dengan kemerdekaan bangsa Palestina. Kami terima kasih dan donasi yang terkumpul insya Allah akan kita sampaikan kepada Basnas Kota Depok. Sementara itu, ribuan warga juga tumpah ruah di Jalan Ahmad Yani, Karawang, Jawa Barat. Mereka yang berasal dari berbagai daerah mengikuti aksi damai bela Palestina. Dalam aksinya, massa berdoa bersama dan berorasi mengutuk serangan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Massa berharap gencatan senjata di Palestina tidak hanya berlangsung selama 4 hari, namun dilakukan secara permanen, sehingga penduduk Palestina bisa kembali hidup dalam damai. Ribuan warga di Medan, Sumatera Utara juga menggelar aksi serupa. Membawa spanduk dan atribut Palestina, mereka menggelar aksi damai bela Palestina. Kegiatan ini juga diisi dengan doa dan salawat bersama, aksi teatrikal dan orasi. Dalam orasinya, massa mengecam Israel atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk Palestina. Massa juga mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan menuntut Israel bisa dijatuhi sanksi karena dinilai telah melanggar hukum humanitar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan supporter Persib Bandung bentrok dengan polisi saat pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung melawan Dewa United. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ratusan supporter Persib Bandung bentrok dengan polisi saat pertandingan Liga 1 antara Persib Bandung melawan Dewa United. Bentrokan dipicu supporter tamu yang dilarang masuk ke dalam area stadion markas Dewa United. Lemparan batu hingga botol kaca mewarnai kericuhan yang terjadi di depan Stadion Indomilik Arena, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam. Supporter Persib Bandung mengamuk lantaran dilarang masuk untuk menonton laga antara Persib Bandung melawan tim tuan rumah Dewa United. Polisi yang berjaga terpaksa menembakkan gas air mata untuk meredam massa. Sejumlah supporter yang diduga sebagai provokator terpaksa ditangkap. Pihak Dewa United sebelumnya telah menyatakan pertandingan digelar tanpa penonton. Sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi untuk supporter Persib tidak hadir di Indomilik Arena. Kami dari manajemen Dewa sudah mengirim surat kepada manajemen Persib, memfoto, dan kita juga sudah expose di media sosial kita di Dewa United bahwa tanpa dihadiri penonton umum, karena yang hadir hanya tamu undangan yang kita beri surat undangan. Akibat kericuan ini, jumlah anggota polisi luka-luka. Beberapa mobil polisi dan mobil Dewa United juga rusak. Pemirsa, dua kelompok warga adu mulut hingga nyaris baku hantam di Desa Sokolia, Goa, Sulawesi Selatan. Kericuan terjadi akibat sengketa lahan seluas 14 hektar. Kericuan antara dua kelompok warga ini terjadi di Desa Sokolia, Kecamatan Boto Paradu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah ahli waris yang menolak pemasangan papan bicara di atas lahan bersengketa ini mengamuk dan membuang papan bicara ke tengah jalan. Akibatnya, warga yang mengaku sebagai pemilik lahan pun emosi hingga nyaris saling pukul dengan warga lain yang juga mengaku sebagai pemilik tanah. Menghindari kericuan semakin meluas, petugas kecamatan dan kepolisian setempat pun dikerahkan untuk memediasi dua kelompok tersebut.
Tidak ada pemberitahuan dari desa kita bahwasanya ini mau ditanami begini, ditanami batas-batas bagaimana caranya. Tidak ada izin sama sekali. Ada izin belum? Bilang Pak, tunggu dulu desa kita sementara di jalan mau ke sini. Jadi masing-masing itu memang ada kepemilikan. Sebelum saya juga menjabat di sini sebagai camat, memang sudah bertahun-tahun sudah seperti ini. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah masalah karena ada juga sertifikat. Mungkin dari pihak terkait yang mengeluarkan itu juga mungkin bisa melihat di mana batasannya. Sengketa lahan seluas kurang lebih 14 hektar ini sudah terjadi sejak 2007 lalu antara warga desa Mataalo dan warga desa Sokolia. Beberapa petak lahan diantaranya diakui oleh ahli waris telah memiliki sertifikat. Sementara itu salah satu ahli waris dari desa Sokolia yang mengaku sebagai pemilik tanah menolak pemasangan papan bicara karena masih berstatus sengketa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Aparat Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan olah TKP pasca bentrokan antara dua ormas di pusat kota Bitung pada Sabtu sore. Akibat peristiwa tersebut, 2 korban mengalami luka-luka, sementara 1 korban lainnya meninggal dunia. Sejak Minggu pagi, tim gabungan Polres Bitung dan Polda Sulawesi Utara melakukan penjagaan ketat di kawasan pusat kota Bitung, Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan antara 2 ormas yang sebelumnya terjadi pada Sabtu sore kemarin. Selain itu, polisi juga telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku kericuhan. Perlu kami sampaikan bahwasanya sampai sekarang di situasi Kamtibmas di Kota Bitung masih aman terkendali. Gitu. Ya. Terkait ada berapa korban Pak yang kemarin banyak simpang siur nih? Ya, untuk sementara keributan kemarin ada 3 korban, 1 meninggal dunia dan 2 luka. Dalam hal ini ya, kita dari Polres Bitung di backup oleh Polda Sulut, kita akan melaksanakan penegakan hukum tentunya kepada pelaku-pelaku yang membuat rusuh atau pelaku-pelaku tindak pidana yang telah memakan korban ini. Aparat kepolisian juga meminta warga untuk tidak terprovokasi dengan video-video yang beredar dan menjaga situasi kondusif di Kota Bitung. Saya beserta dengan aparat keamanan, sehingga Pak Dandim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong bantu kami bisa menciptakan Kota Bitung ini yang aman. Ya. Kalaupun ada video-video yang beredar, kami berharap tidak menyebarluaskan ataupun tidak terprovokasi, ya, sehingga menimbulkan beberapa polemik. Sebelumnya bentrokan terjadi antara 2 ormas di pusat Kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu sore kemarin. Bentrokan diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara 2 kubu ormas saat saling melintas. Akibat peristiwa ini 2 warga dikabarkan mengalami luka, sementara 1 warga lainnya meninggal dunia. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan nomor 116 tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango diangkat sebagai Ketua KPK sementara. Pemberhentian dilakukan lantaran Firly telah berstatus tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penanganan korupsi Kementerian Pertanian pada Rabu pekan lalu oleh Polda Metro Jaya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron meyakini bahwa penunjukan itu bakal mengangkat kembali marwah lembaga anti rasuah itu dalam upaya pemberantasan korupsi. Gufron juga berharap pengangkatan Wakil Ketua KPK paling senior tersebut bisa mengembalikan kepercayaan publik yang pudar akibat penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan bahwa KPK kemarin siang telah menerima Kepres nomor 116 tahun 2023 tertanggal 24 November 2023 tentang pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai ketua merangkap anggota pimpinan KPK. Selanjutnya
sekaligus dalam SK tersebut mengangkat sebagai Ketua Sementara Bapak Nawawi Pomolango. Kami pribadi sebagai bagian dari pimpinan dan juga segenap insan KPK menyambut baik dan mendukung penuh pengangkatan sementara Bapak Nawawi Pomolango sebagai pimpinan KPK. Berharap mudah-mudahan di tangan kepemimpinan Pak Nawawi ini bersama kami 4 pimpinan lainnya mudah-mudahan mampu mengembalikan soliditas internal dan kepercayaan publik bagi pemberantasan korupsi ke depan. Calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan masyarakat adat Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat. Masyarakat adat menitipkan sejumlah aspirasi kepada pasangan Ganjar Mahfud saat memimpin Indonesia nanti. Calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo disambut masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat. Ganjar Pranowo dikenakan pakaian tradisional masyarakat Dayak Kalimantan Barat sebagai penghormatan. Ganjar mengapresiasi sambutan hangat penuh cinta dari masyarakat adat Dayak. Saat pertemuan, Ganjar menyerap aspirasi masyarakat adat Dayak mengenai sejumlah persoalan di Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari konflik agraria di kawasan masyarakat adat Dayak dengan lahan hak guna usaha, hingga keterlibatan masyarakat adat Dayak dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Mereka menyampaikan banyak hal. Yang pertama, hak masyarakat adat ini biasanya ada di pertambangan dan perkebunan. Satu, hak atas tanahnya, dua, keterlibatannya. Maka yang ketiga adalah pembangunan SDM yang mesti diakselerasi. Dan kuncinya adalah akses pendidikan. Nah, yang kedua tadi juga disampaikan terkait dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Mana area-area yang dalam rentang kendalinya itu butuh disempitkan, dalam arti dipendekkan, maka menggunakan teknologi, apakah kemudian juga pemekaran. Silaturahmi ini dihadiri oleh Ketua Umum DAD Kalimantan Barat, Cornelius Kimha, Dewan Pembina Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Lazarus, Sekretaris Umum Theodorus Yus, dan Ketua Panitia Agustinus Klarus, serta tokoh adat Dayak lainnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uud Guiniar, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan Gen Z dan juga milenial di Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar mendengar langsung mulai dari ide, gagasan dan juga harapan mereka yang ada di Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan Gen Z dan milenial di Pontianak, Kalimantan Barat. Ganjar mendengarkan langsung mulai dari ide, gagasan dan harapan Gen Z dan milenial yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Mereka berharap kreativitas dan inovatif yang dihasilkan Gen Z dan milenial dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik. Saya selalu mendapatkan kejutan ketika ketemu anak muda. Ada yang kreatif, ada yang bisa langsung perform, menunjukkan bahwa anak-anak muda kita punya talenta. Yang saya pikirkan ternyata klop. Jadi ada yang menarik datang dari luar Sumawi. Dia berharap bahwa seluruh kesempatan untuk berekspresi, untuk meniti karir itu sama. Maka demokratisasinya mesti dijaga, keren. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, saya punya talenta tapi saya tidak punya ruang untuk bisa mengembangkan. Saya makin yakin betapa penting adanya kreatif hub di beberapa tempat agar anak-anak muda bisa mengembangkan bakatnya. Saya kira klop dan ini mengkonfirmasi apa yang menjadi persoalan mereka. Usai mendengar langsung aspirasi dari Gen Z dan milenial, Ganjar pamit dan minta doa restu kepada para muda-mudi Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uud Guiniar, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden dari Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan komunitas Tionghoa HK di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu, komunitas Tionghoa HK menyatakan dukungan untuk paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Kedatangan calon Wakil Presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD disambut tarian barongsai.
Mahfud yang datang dengan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang mengapresiasi penyambutan dari komunitas. Di hadapan Mahfud, komunitas Tionghoa HK menyampaikan dukungan untuk Pilpres 2024. Mahfud menerima dukungan tersebut sebagai amanah dari rakyat. Mahfud MD menegaskan kedatangan dirinya bukan sedang berkampanye, namun menyerap aspirasi masyarakat. Ya saya tentu kalau menerima dukungan dari siapapun, apapun kita bersyukur dan kita anggap itu sebagai amanah. Sebagai pengikat batin bahwa kita akan bekerja sesuai dengan yang lahir dari jiwa dukungan. Bagus. Pak, tidak optimis ya kalau dukungan dari partai ini bisa menaikkan kemenangan di Kalbar? Sangat optimis. Karena di seluruh Indonesia kami mendapat suara-suara yang... Pemirsa, Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid ini mengajak masyarakat berkampanye dengan hati menenangkan Ganjar Mahfud dalam sholawat kebangsaan di Yogyakarta. Pemirsa, sholawat dan doa bersama untuk keselamatan bangsa digelar relawan Satrina Abah Ganjar bersama ribuan warga di Sleman, Yogyakarta. Warga juga memanjatkan doa untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024 serta mendoakan saudara-saudara Muslim di Palestina. Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang turut hadir mengajak masyarakat kampanye dengan hati menenangkan, maksud kami menangkan Ganjar Mahfud MD. Ini selalu aman. Sebetulnya ini acaranya acara yang utama sholawatan, berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara. Sekaligus berdoa agar bangsa Indonesia bisa dikaruniai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang punya komitmen besar untuk membuat kebijakan-kebijakan publik yang bisa membawa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Pesan saya cuma satu, ya, yakinkan masyarakat tentang kebijakan dan program-program yang diusung oleh paslon kita, dan yakinkan mereka dengan hati, juga dengan senyum yang ramah. Satukan keberagaman lewat salawat kebangsaan digelar relawan Kiai Muda Ganjar di lapangan Puntir, Desa Martupuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Salawat dihadiri ribuan milenial dan juga Gen Z dari kalangan santri serta masyarakat sekitar. Mereka memohon ridho kepada Allah agar pemilu 2024 nanti dapat berlangsung secara aman dan juga damai. Zikir bersama, doa bersama, ru'yah bersama, dan juga sekaligus mendoakan beliau Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD dalam satu tujuan, yaitu untuk memenangkan beliau Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Komunitas Warung Tegal Indonesia dukung Ganjar juga menggelar sholawat dan doa bersama di Tanah Madura untuk keselamatan serta kemajuan bangsa Indonesia. Acara digelar bersama para tokoh masyarakat dan kiai kampung yang ada di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Mereka mendoakan agar Indonesia selalu diberikan kedamaian dan juga ketentraman melalui kepemimpinan terbaik bangsa bersama Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dalam rangka Hari Guru, relawan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD mengadakan servis dan ganti oli sepeda motor gratis bagi para guru di Tegal, Jawa Tengah. Para relawan juga menggelar beragam kegiatan positif lainnya di sejumlah wilayah. Dukungan dari para guru untuk pasangan Ganjar Mahfud terlihat dalam kegiatan servis sepeda motor dan ganti oli gratis di Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan dalam rangka Hari Guru Nasional itu diadakan oleh relawan Penamas Ganjar yang terdiri dari alumni muda Undip, UNES, dan UNS. Relawan mendatangkan tim teknisi khusus untuk memeriksa sepeda motor para guru maupun warga di lingkungan sekolah itu. Sementara itu, relawan Ganjar Mahfud dari alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD Ganjar TVT menggelar kegiatan ngadawuh Ganjar atau ngajar, yaitu diskusi bersama petani dan warga terkait budidaya anggur di Mahoni Leisure, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Diskusi kali ini dilakukan untuk merangkul sekaligus mengedukasi cara penanaman anggur hingga cara penjualannya.
Relawan Ganjar sejati menggelar pelatihan membuat lemon kering bersama petani lemon dan pelaku UMKM di Bandung Barat, Jawa Barat. Menggandeng kelompok tani Melati Jayagiri Lembang, relawan merespon permasalahan para petani lemon yang beberapa lalu harga jual lemon sangat jatuh. Pelatihan pembuatan lemon kering hingga cara pengemasannya ini untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat serta menaikkan pendapatan para petani lemon. Kegiatan santri dukung Ganjar yang bergotong royong memperbaiki fasilitas keamanan direspon baik Ponpes Raudatul Mustofa Batola, Kalimantan Selatan. Perwakilan Pondok Pesantren Ahmad Rizki mengatakan pihaknya merasa terbantu mengingat pos jaga yang ada di lingkungan Ponpes sudah tidak layak pakai. Dengan adanya renovasi itu pastinya akan memberikan keamanan dan tambahan kenyamanan terutama bagi para santri. Menghadirkan instruktur profesional, senam sehat bersama diadakan oleh relawan sahabat Ganjar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam acara ini juga ditampilkan berbagai kegiatan seputar kesehatan, pembagian door prize, serta menampung aspirasi dukungan dari warga. Relawan yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal Indonesia Dukung Ganjar terus menggelar kegiatan positif bagi kalangan milenial dan generasi Z. Kali ini mereka mengadakan fun futsal di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten yang bertujuan mendorong sportivitas anak muda dalam berolahraga. Kumpulan anak muda dan milenial yang tergabung dalam relawan Orang Muda Ganjar juga menggelar futsal putri di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kompetisi ini diadakan para relawan untuk membangkitkan gairah olahraga futsal perempuan sekaligus menyambut Porprov 2026 dan PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jalan Rahadi Usman, Pontianak mendadak penuh dengan lautan manusia yang antusias mengikuti senam sehat yang digelar Partai Hanura. Acara bertambah seru dengan kehadiran Capres-Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta, yang merupakan tokoh nasional asal Kalimantan Barat. Kepada masyarakat Kalimantan Barat, Ganjar Pranowo menitipkan pesan agar tetap menjaga persatuan dan keamanan jelang pemilu 2024. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Tidak menduga saya, ternyata banyak sekali. Saya tidak bisa menghitung karena di belakang penuh, di depan penuh. Dan mereka sungguh antusias sampai jam segini masih ada di lokasi. Mudah-mudahan ini bagian dukungan kepada Ganjar Mahfud yang tulus. Setulus kami hadir hari ini berdua. Ya, harapannya ke depan kita bersama Partai Hanura selalu mengajak warga untuk hidup sehat, olahraga, dan ini kebetulan ini belum masa kampanye. Jadi kalau sudah masa kampanye ini udah nggak boleh lagi bagi-bagi hadiah ini. Selain hiburan dari artis ibu kota, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah seperti paket umroh, wisata rohani, rumah, mobil, dan motor listrik. Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Banjir menerjang Kota Bogor, sejumlah mobil terseret arus banjir. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Durensawit, Jakarta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah bangunan ludes terbakar.
Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Api menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, 2 warung, dan 4 rumah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain. Terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui, karena kami masih simpang siur, apakah api dari tengah atau dari pinggir. 17 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah truk milik unit pengelola kepegawaian Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang sudah tak terpakai terbakar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta. Diduga kobaran api berasal dari sampah yang berada di dalam truk. Kepulan asap disertai kobaran api membakar truk milik unit pengelola kepegawaian Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang sudah tak terpakai di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Salah satu satpam mengalami luka di bagian tangan saat melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Diduga kebakaran berasal dari sampah yang berada di dalam truk dan menjalar ke truk lainnya. Sampah yang ada di besi itu di dalam kontainer, terus merembet, ngegesek, timbul api, percikan api. Terus kita udah berupaya semaksimal mungkin dengan memadamkan api menggunakan air seadanya. Jadi pemadaman seadanya. Karena api sudah membesar, hanya saya telepon ke Damkar Sektor 6 Kalideres. Api berhasil dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Kalideres yang diterjunkan ke lokasi. Sementara tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga tidak menguasai medan, sebuah minibus terjun ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, sejumlah korban mengalami patah tulang. Sebuah minibus terjun ke jurang dengan kedalaman sekitar 50 meter di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Petugas gabungan dari kepolisian dan relawan berupaya mengevakuasi sejumlah korban. Sebagian besar mengalami cedera pada tulang sehingga petugas terpaksa menggunakan tandu untuk membawa ke atas. Menurut keterangan warga, mobil terjun ke jurang pada Minggu pagi arah Boyolali menuju Magelang. Karena ini saat yang warung ini 4 meter loh, ini sini aja. Kalau lurus ke sana kan bisa lebih 40 meter. Dari arah mana Mas mobilnya? Mobilnya dari arah Boyolali. Mau ke Magelang? Mau Magelang gitu. Oke. Cukup aja itu. Menurut informasi apa Mas? Kedugaan biasanya mobil itu kecepatan dari sana nggak ngurangin rem sama perseleng. Kebiasaan itu mobil yang dari sana yang luar kota, jadi langsung tancap gas. Jadi nggak tahu kalau di sini tanjakan. Jadi pasti tikungan itu pasti buangnya ke kanan gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Namun diduga kuat sopir tidak menguasai medan karena di lokasi kejadian merupakan jalan menanjak dengan tikungan tajam. Beruntung kecelakaan tidak menelan korban jiwa. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras selama 2 jam, 3 kelurahan di Kota Bogor, Jawa Barat diterjang banjir pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah mobil terseret luapan sungai, sementara puluhan rumah warga terendam hingga ketinggian 100 cm. Sejumlah mobil terseret arus banjir di Gedung Halang Kota Bogor, Jawa Barat saat hujan deras turun pada Minggu sore. Bahkan sebuah mobil yang melintas di Jalan Raya Kaum Sari juga hanyut terbawa luapan arus sungai Ciparigi.
Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi penumpang dan kendaraan yang terjebak banjir. Beruntung penumpang dan kendaraan berhasil lolos dari arus banjir. Di dekat lokasi ex-Olimpik itu terdapat satu mobil terseret arus dan pengemudi terjebak di dalam. Alhamdulillah sudah diselamatkan. Semuanya banjir lintasan, tidak ada banjir genangan. Penyebabnya mungkin karena adanya penyempitan dan karena kedangkalan. Sementara itu, puluhan rumah di Kampung Cibulu, Kecamatan Bogor Utara, terendam banjir lintasan setinggi 100 meter. Warga mengaku permukimannya menjadi langganan banjir usai diguyur hujan deras selama lebih dari 2 jam. Dari data yang dihimpun tim SAR, banjir lintasan melanda 3 titik di kota Bogor, yakni Kelurahan Babakan, Bantarjati, dan Cibulu. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pasca hujan deras semalam, Jalan Nasional Penghubung Aceh Utara lumpuh. Selain itu, ribuan korban banjir juga memilih bertahan di rumah dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas. Hujan lebat yang terjadi semalaman menyebabkan banjir merendam jalan nasional di Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Akibatnya akses lalu lintas lumpuh dan sejumlah tim gabungan dikerahkan guna membantu warga yang hendak menyeberang. Nampak sejumlah kendaraan yang mencoba melintasi lokasi banjir mengalami mogok mesin lantaran banjir yang cukup tinggi. Sementara itu, banjir yang merendam 25 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil kian berdampak pada aktivitas belasan ribu warga. Terkait hal tersebut, ratusan korban banjir telah memilih mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Namun ribuan korban lainnya masih memilih bertahan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan lantai darurat untuk beraktivitas di rumah selama banjir. Diketahui hingga saat ini banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 70 cm hingga 1,9 meter. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum serta kantor instansi pemerintah. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan atlet judo di Bogor, Jawa Barat panik saat dinding bangunan yang dijadikan tempat bertanding mendadak retak dan juga bergetar. Ya, pemirsa, kepanikan terjadi di Kejurda Judo, Jawa Barat, tingkat SD dan SMP yang digelar di sebuah resort di kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini lantaran bangunan berlantai 2 tersebut tiba-tiba bergetar dan dindingnya mengalami retak. Selain retak, tiang penyangga bangunan juga rontok terkelupas. Ratusan peserta judo yang hendak bertanding terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya udah, keluar dulu. Pertimbangan tadi keamanan gitu ya, pengamanan. Jadi kami sengaja pindahkan ke sini supaya pertandingan tetap bisa lancar, berjalan aman, kemudian juga para atletnya bisa puas gitu ya bertanding nih. Pemirsa, evakuasi seorang pria obesitas dari lantai 2 sebuah rumah kos di Jalan Pademangan 1 Jakarta Utara berlangsung dramatis. Selain berat badan yang mencapai 200 kg, akses menuju kamar kos yang sempit membuat petugas melakukan proses evakuasi dengan teknik vertical rescue. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Sektor Ancol Minggu siang mendatangi kamar kos yang dihuni Denny William di Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara. Kedatangan petugas bermaksud mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis, namun tidak mudah bagi petugas membawa pria berusia 43 tahun dengan bobot sekitar 200 kg ini. Evakuasi pun dilakukan secara perlahan dan berlangsung dramatis. Di tengah aroma yang tak sedap yang menyelimuti seisi kamar, proses evakuasi dimulai dengan mengikat badan Denny pada tandu agar tidak terjatuh. Setelah didorong keluar teras kamar kos di lantai 2, proses penurunan dilakukan dengan teknik vertical rescue menggunakan tali simpol. Tandu diikat dengan seutas tambang lalu dikaitkan pada besi penyangga tangga sehingga bisa diturunkan secara perlahan menuju lantai 1. Ada kesulitan karena
karena mungkin udah lama dia BAB mungkin, terus buang air di sana juga, ya itu aja sih sebenarnya. Gitu. Dengan lokasi yang sempit gitu Bang? Lokasi sempit juga, akses keluar, jalan keluarnya juga agak sempit. Itu yang bikin sulit ya Bang? Bikin sulit. Begitu. Bang, tadi beratnya berapa Bang semuanya? Kurang lebih 200 kilo. Sebelumnya, pihak keluarga meminta bantuan petugas Gulkarmat untuk mengevakuasi Denny William dari dalam kamar kos karena sedang sakit. Setelah berhasil dievakuasi, Denny dibawa ke sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, memaparkan program lorong wisata di hadapan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Hal ini disampaikan dalam fokus group discussion strategi pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan kepada KPRI dan Haji Muhammad Mardiono. Fokus grup discussion strategi pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan digelar di Aula Kantor Balai Kota Makassar. Kegiatan dihadiri utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan Muhammad Mardiono bersama anggota DPR RI Dapil Sulsel Amir Uskara. Dalam pertemuan ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto memaparkan program lorong wisata atau Longwis. Lorong wisata melibatkan masyarakat yang berwirausaha di lorong-lorong sebagai strategi pengembangan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan atau food security kan diantaranya adalah bagian daripada salah satu dari 21 konten yang ada di lorong wisata. Sebenarnya hal ini memberikan kita sebuah pembelajaran lagi, belajar dari UKP, Utusan Khusus Presiden, tentang bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Kita bersama dengan para narasumber dan peserta yang hadir pada kesempatan ini untuk melakukan forum diskusi ini dalam rangka untuk menyerap aspirasi terus membangun ide dan gagasan baru yang nanti kemudian insya Allah akan saya sampaikan hasilnya kepada Bapak Presiden ya dalam rangka untuk mempercepat ya kebijakan untuk membangun ketahanan pangan khususnya adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini disebut sudah ada 2077 lorong dari yang sebelumnya hanya sekitar 1000 lorong wisata. FGD ini diharapkan dapat menambah wawasan Pemkot Makassar untuk terus belajar mewujudkan ketahanan pangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polan Festival kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur. Selain bisa menikmati beragam produk Polandia, warga juga bisa mencicipi kuliner yang dimasak oleh chef yang didatangkan langsung dari Polandia. Anda bisa menemukan beragam produk makanan, minuman, dan perawatan tubuh asal negara Polandia di Polan Festival 2023. Acara yang berlangsung 26 November 2023 ini digelar di Hoki Pakuwon, Hoki Darmo, Hoki Mer, dan Hoki Graha Family Surabaya. Polan Festival digelar untuk mengenalkan budaya Polandia ke masyarakat melalui produk unggulan berkualitas dan memperluas kerjasama perdagangan serta investasi. Di sini pengunjung juga bisa belajar bahasa Polandia. This festival, it is as we mentioned, is to boost the cooperation between Poland and Indonesia in many aspects, like academic sector, like education sector, and also business sector. Itu bukan hanya fast moving consumer goods, tapi juga edukasi, juga budaya, juga kuliner. Tahun ini kita bawa chef dari Polandia dan melakukan beberapa event. Salah satunya adalah belusukan di Lampung, Sumatera Selatan. Para pengunjung juga bisa mencicipi makanan khas Polandia yang bernama pierogi. Uniknya, makanan yang berisi daging, jamur, dan kentang ini dimasak langsung oleh chef ternama asal Polandia bernama Alexander Baron. Target kita itu membuat hubungan antara Polandia dan Indonesia. Jadi tidak hanya jual produk, tetapi juga mempromosi apa itu Polandia, apa itu budayanya, apa itu produk ya. Tujuannya untuk mengenalkan produk-produk Polandia supaya warga Surabaya terutama dan
mengetahui dari produk-produk Polandia ini juga tidak kalah dengan produk-produk dari negara yang lain. Poland Festival berlangsung sejak tanggal 4 November di sejumlah kota seperti Bogor, Bandung, Jakarta, dan Denpasar. Dengan pameran ini diharapkan masyarakat Indonesia bisa mengenal lebih jauh kuliner dan budaya Polandia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Angkatan Udara Kerajaan Kanada belum lama ini berkunjung ke Jakarta dengan pesawat pengintai CP-140 Aurora yang mendarat di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kunjungan ini adalah bagian dari strategi Indo-Pasifik Kanada. Indonesia dipandang sebagai salah satu mitra penting Kanada di kawasan Pasifik. Angkatan Udara Kerajaan Kanada belum lama ini melakukan kunjungan ke Jakarta dengan pesawat pengintai CP-140 Aurora beserta kru. Kunjungan ini mempertegas komitmen Kanada untuk melaksanakan strategi Indo-Pasifik yang resmi diluncurkan pada 27 November 2022. Investasi baru Kanada yang signifikan melalui strategi Indo-Pasifik menjadikan kehadiran militernya semakin meningkat. Last year, Canada unveiled its Indo-Pacific Strategy, which is a 5-year whole-of-society initiative to reinforce and expand our engagement in this vital, dynamic, and rapidly evolving region of the world. This strategy is backed as well by a $2.3 billion investment in new funding to be utilized within the region. Canada is committed to reinforce our military presence in the Indo-Pacific to enhance our defense and security relationships with key partners. Sementara CP-140 Aurora adalah pesawat patroli jarak jauh yang digunakan untuk berbagai jenis misi di darat dan perairan. Mayor Scott McDonald, Komandan Penerbangan Operasi Skuadron Patroli Jarak Jauh 407 dan awak udara RCIF CP-140 mengaku pesawat CP-140 Aurora memang bukan jenis keluaran terbaru. Pesawat dengan baling-baling ini telah menempuh perjalanan dari mulai British Columbia, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Setelahnya, pesawat ini akan kembali ke Kanada. What makes it special is it's a 4-engine turboprop airplane, so it's designed specifically for our anti-submarine warfare. It's thin, it's sleek, it's fast, and we have direct power. So as soon as we want to go somewhere, we can add the power and off we go. So it is a very purposely built airplane for a specific role. We've adapted it to do multi-role function, but generally it's been around for a long time and it does a very good job at what it does. CP-140 Aurora mendukung berbagai peran, termasuk manajemen operasi, intelijen maritim dan darat, pengawasan dan pengintaian, peperangan anti kapal selam dan anti permukaan, koordinasi serangan, serta pencarian dan penyelamatan. Hal ini juga dapat membantu lembaga pemerintah lain seperti memerangi penangkapan ikan ilegal, polusi, dan perdagangan narkoba. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Mungkin ini bisa menjadi referensi menu makan siang Anda dan juga keluarga. Di Sukabumi, Jawa Barat ini terdapat sebuah resto yang menyuguhkan kuliner iga bakar jumbo yang dapat dinikmati sampai 3 orang. Siapa yang tak tergoda dengan iga bakar ukuran jumbo? Aromanya yang menggugah selera langsung tercium saat memasuki rumah makan di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini. Meskipun besar, namun tekstur daging iga bakar ini sangat empuk dengan campuran bumbu kaya rempah. Saat dibakar, daging iga sapi dilumuri bumbu seperti cengkeh, kapulaga, dan rempah-rempah tradisional lainnya. Sehingga rasa gurih daging sapi sangat terasa.
Pelanggan juga bisa memesan aneka saus rasa original hingga pedasnya black pepper. Tak sulit untuk melepaskan daging dari tulangnya. Dipastikan perpaduan bumbu rempah dan saus pilihan yang disajikan menambah selera makan para pengunjungnya. Aku rasanya enak, terus dagingnya juga empuk, nggak alot sama sekali, terus pas dipotong juga gampang gitu, rasanya juga bumbunya apalagi meresap banget, rempah-rempahnya juga terasa. Rempah-rempah yang kita pakai itu di sini ya banyak di pasaran seperti cengkeh, kapulaga, ada biji pala juga, terus bawang merah, bawang putih seperti biasa. Khususnya iga jumbo itu pertama kita pasti presto ya. Dari presto itu kita memastikan waktu yang tepat untuk hasil yang kita inginkan gitu. Jadi kayak kita menginginkan hasil yang pertama tuh yang paling penting harus empuk ya. Ukuran yang besar serta daging yang melimpah cukup mengenyangkan untuk 2 hingga 3 orang. Harganya dibanderol Rp150.000 saja. Namun tak perlu khawatir, rumah makan ini juga menyediakan iga bakar dalam ukuran kecil, yaitu dengan harga Rp35.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pinggiran sawah di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto disulap menjadi tempat nongkrong yang asik bernama Titik Nol Trawas. Sambil menyeruput kopi, pengunjung bisa menikmati udara segar dan disuguhkan dengan pemandangan sunset yang indah di antara pegunungan Penanggungan dan Gunung Welirang. Wisata kuliner Titik Nol Trawas berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik Nol Trawas ini memanfaatkan pinggiran areal persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Dari kafe yang dikenal Titik Nol Trawas ini, pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan. Wisata Titik Nol Trawas akan semakin ramai pada sore hari mulai pukul 3 hingga jelang petang. Pasalnya saat sore inilah pengunjung bisa menikmati sunset di antara 2 gunung tersebut. Sambil menyeruput kopi pawitra khas Gunung Penanggungan dan mencicipi berbagai kudapan hangat lainnya, menjadi penutup hari yang sempurna bersama keluarga. Karena view-nya di sini sangat bagus karena bisa melihat pemandangan 2 gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Welirang. Ya, karena view-nya bagus. Lihat gunungan. Ini gunung apa sih, Mas? Gunung Penanggungan ini. Gunung Penanggungan. Terus selain itu menikmati apa saja di sini? Menikmati sunset. Di sana lihat matahari, Mas. Titik Nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun setelah viral dan ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Smeltania. Dan saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.